Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Di video kali ini kami akan menampilkan berita dalam bentuk vlog. Simak video berikut ini ya. Tunggu. Videonya belum selesai tahu. Belum selesai gimana? Selamat pagi pemirsa, selamat datang di liputan seputar Sulawesi Tenggara bersama kami. Saya Muhammad Suban. Saya Taras Tuti. Yang akan menemani Anda selama beberapa saat ke depan. Pemadaman listrik telah terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Salah satunya adalah Kota Kendari. Listrik yang padam secara bergilir dan terus-menerus di wilayah Kota Kendari membuat masyarakat tidak nyaman akan kondisi yang terjadi. Pemadaman listrik di Kota Kendari awalnya terjadi pada Senin 25 September 2023. Menurut perusahaan listrik negara, unit pelaksana pelayanan dan pelanggan Kota Kendari, listrik padam disebabkan kemarau panjang sehingga mengakibatkan debit air berkurang di beberapa pembangkit listrik tenaga air. Pemadaman yang terjadi menimbulkan keresahan yang dialami oleh masyarakat. Para pelajar pun ikut merasakan dampak dari padamnya listrik. Berikut informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dia Sridevi Astrawan. Terima kasih. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Raim. Halo, selamat pagi Raim. Selamat pagi Kak. Nah, bagaimana perasaan Raim saat listrik padam terjadi akhir-akhir ini? Perasaan saya yang pertama itu, saya kan biasa takut kalau mati lampu. Di rumah juga sering keadaannya kayak sunyi Kak. Jadi perasaan yang saya alami itu pertama takut. Yang kedua, perasaan saya tuh jadi bingung dan kadang juga jengkel karena lampu juga mati secara terus-menerus. Mungkin itu saja. Nah, apakah ada dampak atau kesulitan yang Raim alami saat padamnya listrik? Ada beberapa dampak yang saya alami terhadap padamnya listrik secara bergilir terus-menerus. Yang pertama, saya tuh susah belajar Kak, karena berhubung ulangan pada semester ini, saya lebih kesusahan dalam belajar untuk memahami ulangan saya besok. Terus yang kedua, saya lebih kesusahan dalam bekerja diakibatkan karena gelapnya. Saya itu lebih suka kalau cahayanya terang dan saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik. Oh, jadi banyak sekali ya kesulitan yang Raim alami akibat Kak. padamnya listrik ini. Apalagi kita sebagai seorang siswa ya kan? Iya. Nah, baik, terima kasih Raim. Iya Kak. Sekarang saya sudah bersama dengan Kak Mutmainah. Halo, permisi Kak Mutmainah. Halo. Nah Kak, di sini saya mau tanya, apakah ada kesulitan yang Kakak alami sebagai seorang pelajar ketika listrik padam yang terjadi akhir-akhir ini? Oke, jadi kalau masalah di saya pribadi itu, apalagi kita sebagai pelajar nih, yang pertama tentu karena tidak fokusnya dalam belajar, yang dimana kita tahu bahwa ketika mati lampu, kita belajar tuh jadi kurang efektif teman-teman. Dan beda dong kita belajar menggunakan lampu dan juga menggunakan senter HP, seperti itu. Yang kedua, kurang kefokusan dalam belajar, apalagi nih, kita kan sekarang lagi ulangan nih, apalagi pada saat ujian nih, kita kan ujian tentu membutuhkan kefokusan yang lebih lebih banyak gitulah. Kalau mati lampu pasti ya fokus kita tuh terbagi-bagi seperti itu. Dan juga masalah kumpul tugas. Nah, mungkin nih ada tugas kita yang dikumpul itu harus online, tapi karena masalah jaringan juga nih masuk karena mati lampu, jadi tugas kita itu tidak bisa dikumpulkan tepat waktu karena masalah jaringan dan juga kumpul tugas jadi terhambat. Dan juga kerja tugas juga. Nah, seperti kita tahu kan banyak nih tugas-tugas sekolah kita. Banyak sekali memang. Dan tentunya pekerjaan tersebut dapat kita kerjakan malam hari kebanyakan. Karena kenapa? Pada saat siang hari kita fokus beraktivitas yang lain. Nah, pada saat malam hari kita mau kerja tugas namun mati lampu, tentu ini sangat berpengaruh buruk untuk kita. Apalagi pada saat kita mengerjakan tugasnya itu harus mencepat selesaikan, gara-gara mati lampu jadi tertunda lagi. Mungkin itu saja dari saya. Jadi banyak sekali ya kesulitan yang dialami saat listrik padam, apalagi kita sebagai seorang siswa banyak sekali mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kalau listrik padam kan sulit untuk mengerjakan tugas tersebut.
Nah, bagaimana pendapat kamu Maina mengenai keputusan pemerintah yang memadamkan listrik? Menurut saya itu mungkin suatu keputusan yang tentunya sudah dirundingkan bersama, dan menurut saya kita sebagai masyarakat tentunya bisa menerimanya, karena kita kan tidak tahu juga nih apa penyebabnya, kita tuh kurang tahu informasinya, jadi mungkin kita bisa meminimalisir atau agar pemadaman listrik ini tuh kita tidak terlalu merasa kesusahan. Dengan apa? Dengan cara kita kan tahu nih bahwa akhir-akhir ini tuh sering mati lampu. Mungkin kita sebagai masyarakat bisa mengantisipasi dengan senter lampu, mungkin kita mencasnya dengan baik. Dengan HP juga, kan kita sebagai pelajar tentu selalu menggunakan handphone untuk belajar. Dan kita sebagai pelajar mungkin bisa mencas memang HP kita untuk mencegah lowbat HP pada saat mati lampu, namun tidak bisa dicas seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Baik pemirsa, itu saja liputan dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya, Suban dan Tara. Terima kasih Dia Sri Devi. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Muhammad Suban. Saya Tara Stuti berserta rekan kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hei, kalian sini mau apa? Hei, Malin! 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 Selamat siang pemirsa, selamat datang di liputan seputar Sulawesi Tenggara. Bersama kami, saya Mufli Gerian Syaputra Siregar. Dan saya Mega Nahlia Ananta yang akan menemani Anda selama beberapa saat ke depan. Blue Moon adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bulan purnama kedua dalam satu bulan kalender yang memiliki 2 bulan purnama. Waktu antara 2 bulan purnama berturut-turut adalah 29,5 hari. Hal ini menyebabkan beberapa tahun memiliki bulan purnama tambahan. Blue Moon bukanlah biru secara warna, namun istilah ini menunjukkan bahwa bulan purnama tersebut tidak sesuai dengan pola-pola biasa dari nama-nama bulan purnama. Blue Moon sangat jarang terjadi, hanya sekitar 3% dari waktu. Rata-rata, Blue Moon terjadi setiap 2,5 tahun sekali. Blue Moon terakhir terjadi pada 31 Agustus 2023 dan merupakan Blue Moon super, yaitu ketika bulan purnama tampak lebih terang dari biasanya karena berada di titik terdekat dengan bumi dalam orbitnya. Berikut informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya sekarang sudah bersama dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, yaitu Pak Faisal. Baik Pak, kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai dengan fenomena Blue Moon ini Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya, siap. Baik Pak, pertanyaan saya yang pertama adalah apa sih Blue Moon itu Pak? Ya, Blue Moon itu istilah yang digunakan oleh ilmuwan terkait fenomena salah satu fase bulan purnama yang kedua dalam satu bulan. Jadi dalam hitungan kalender bulan atau fase bulan ada beberapa bulan yang terjadi 2 kali bulan, disebutlah Blue Moon. Tetapi Blue Moon ini bukan menggambarkan bulan yang sifatnya biru, tetapi penampakan secara sekilas kasat mata yang seolah-olah berbeda dengan purnama biasanya. Gitu. Kalau dampak Blue Moon sendiri ini ada atau tidak Pak ke bumi? Ya, Blue Moon purnama artinya secara sekilas ketika kita melihat adanya purnama berarti jarak antara bumi dengan bulan itu dekat. Ketika jarak bulan dengan bumi itu dekat, maka akan ada satu peristiwa fenomena namanya daya tarik antara bulan dengan bumi yang disebut dengan pasang surut air laut. Nah, ketika jaraknya terdekat,
itu yang kita tampilkan adalah blue moon atau purnama itu, dia akan menarik air kuat sehingga terjadilah fenomena pasang air laut. Baik, fenomena blue moon sendiri ini terjadi berapa tahun sekali sih Pak, kalau boleh tahu? Ya, untuk saat ini kita pantau untuk tahun 2013 yang terjadi blue moon itu ada di bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu dia 2 kali, bulan Juli juga dia 2 kali. Nah, itu yang sudah kita lewat ya, Juli dan itu mungkin sekitar bulan Oktober juga mungkin 2 kali karena dalam melewati fase bulan itu jumlah harinya 29,5 hari. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan 31 hari, biasanya awal bulan sudah terjadi purnama, tadi akhir bulan purnama lagi. Nah, yang kedua itulah disebut dengan blue moon. Jadi akibat perbedaan jumlah hari dalam 1 bulan, biasanya pada saat jumlah bulan yang kalender bulannya 31 hari. Ya, gitu. Baik, itu saja mungkin Pak yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih Sandi. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Muflih Gerian Saputra Siregar. Dan saya, Megan Hadlia Ananta. Beserta rekan kerja, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.